Bayangkan gaji baru masuk, cicilan jalan, harga kebutuhan naik, lalu mendadak motor mogok dan anak demam. Banyak orang terpaksa tarik investasi di saat market lagi turun, karena pegangan kasnya tipis dan panik butuh uang cepat. Halo, Sobat Investmology, selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan membahas tentang dana darurat yang benar itu berapa bulan. Sebelum melanjutkan, klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Pertanyaan berapa bulan terlihat simpel, tapi justru di sini banyak orang terpeleset. Mereka mengejar angka 3, 6, atau 12 bulan, tanpa memastikan dulu apa yang sebenarnya harus ditutup oleh dana darurat itu. Akibatnya, targetnya terlalu kecil dan cepat jebol, atau terlalu besar dan bikin frustasi karena terasa mustahil. Dana darurat bukan uang menganggur yang sayang kalau nggak diputer. Fungsinya adalah pagar, supaya hidup tetap jalan saat ada kejadian tak terencana, dan rencana investasi tidak ikut berantakan. Kalau pagar ini rapuh, sekali ada guncangan, kamu akan jual aset di waktu yang tidak ideal, dan itu bisa menghapus hasil nabung bertahun-tahun. Kamu mungkin pernah lihat saran yang saling bertabrakan, ada yang bilang 3 bulan cukup, ada yang bilang minimal 12 bulan. Itu bukan karena satu pihak bohong, tapi karena situasi tiap orang beda, jenis kerja beda, tanggungan beda, dan biaya hidup beda. Satu orang bisa cepat dapat kerja lagi, yang lain butuh waktu lama, dan keduanya butuh angka bulan yang berbeda. Di sini kita tidak akan kasih angka saklek yang berlaku untuk semua orang Indonesia. Kita akan susun logikanya, supaya kamu bisa menentukan sendiri angka bulan yang masuk akal, sesuai kondisi rumah tangga, pekerjaan, dan kewajiban yang kamu punya. Jadi setelah menonton, kamu bisa memutuskan dengan percaya diri, bukan ikut-ikutan. Kerangkanya sederhana. Ada 3 lapisan yang akan kita bedah. Pertama, kebutuhan minimal bulanan yang benar. Kedua, risiko penghasilan kamu, seberapa mudah pulih kalau terganggu. Ketiga, stabilitas pengeluaran, terutama beban tetap seperti cicilan dan tanggungan, yang sering diam-diam jadi biang kerok stres. Kalau 3 lapisan ini jelas, jawaban berapa bulan jadi tidak lagi tebak-tebakan. Kamu akan punya patokan yang bisa dipakai saat gaji naik, pindah kerja, menikah, atau punya anak, karena logikanya tetap sama, hanya angkanya yang menyesuaikan data hidupmu. Bahkan saat ekonomi lagi seret, kamu tetap bisa menilai prioritas tanpa panik. Anggap dana darurat itu seperti stok beras di rumah, bukan untuk pamer berapa karung, tapi untuk memastikan dapur tetap ngebul saat warung tutup atau hujan deras beberapa hari. Jadi sebelum menentukan bulan, kita pastikan dulu kebutuhan mana yang wajib, mana yang bisa ditunda, dan mana yang sebaiknya tidak ikut dihitung. Banyak orang mengira dana darurat itu untuk menjaga standar hidup tetap sama persis. Padahal saat darurat, fokusnya bukan tetap bisa jajan seperti biasa, tapi memastikan kebutuhan inti aman dan kewajiban tidak macet. Kalau definisinya salah, berapapun bulannya akan terasa kurang, karena uangnya bocor ke hal yang tidak prioritas. Hal pertama yang perlu kamu bedakan adalah darurat versus keinginan. Ban bocor di jalan, laptop kerja rusak, atau anggota keluarga perlu berobat, itu darurat. Tapi upgrade gadget, liburan mendadak, atau beli barang diskon karena takut kehabisan, itu bukan darurat, itu keputusan konsumsi yang bisa ditunda. Pengeluaran wajib biasanya berputar di hal yang membuat hidup tetap berjalan, makan, tempat tinggal seperti kontrakan atau KPR, listrik dan air, transport untuk bekerja, sekolah anak, komunikasi dasar, dan obat-obatan. Kalau pos ini aman, kamu masih punya ruang untuk menata ulang tanpa harus pinjam sana-sini atau mengorbankan aset. Kesalahan yang sering bikin target membengkak adalah memasukkan gaya hidup sebagai wajib. Misalnya nongkrong rutin, jajan harian, belanja impulsif, atau biaya hiburan yang sebenarnya bisa dipaus sementara. Saat darurat, kamu sedang masuk mode bertahan, bukan mode nyaman, jadi definisi cukup juga berubah sementara. Cara paling praktis menentukan baseline adalah ambil rata-rata pengeluaran 3 bulan terakhir, lalu tandai mana yang benar-benar harus dibayar agar hidup dan kerja tetap berjalan. Setelah itu,
Coret pos yang bisa dihentikan tanpa membuat kamu kehilangan tempat tinggal, kesehatan, atau penghasilan. Ini bukan pelit, ini manajemen risiko. Bayangkan kamu punya warung kecil, saat pemasukan menurun, yang kamu amankan dulu adalah stok bahan pokok, bayar sewa, dan listrik, bukan ganti etalase baru. Logika yang sama berlaku untuk dana darurat, kita amankan inti operasional hidup dulu, baru urusan tambahan belakangan ketika situasi membaik. Dana darurat juga berbeda dari dana kesehatan total. Untuk biaya medis, seharusnya ada proteksi seperti BPJS atau asuransi, plus pos kesehatan rutin. Dana darurat berperan sebagai jembatan kas, supaya kamu tidak panik di awal kejadian, terutama sebelum klaim, reimburse kantor, atau bantuan keluarga masuk. Kalau baseline wajib sudah rapi, angka bulan akan lebih realistis dan terasa bisa dikejar. Kamu tidak lagi menghitung berdasarkan hidup ideal, tapi hidup minimum yang tetap manusiawi dan produktif. Dari sini, kita baru masuk ke pertanyaan berikutnya, seberapa besar risiko penghasilan kamu berhenti, dan berapa lama biasanya pulih? Sekarang, kita masuk ke faktor yang paling menentukan, risiko penghasilan. Banyak orang punya pengeluaran mirip, tapi kebutuhan dana daruratnya beda jauh karena potensi berhentinya pemasukan tidak sama. Jadi jangan cuma tanya berapa bulan, tanya juga kalau income hilang, saya butuh berapa lama untuk pulih. Karyawan tetap biasanya punya kepastian lebih tinggi, ada gaji bulanan, mungkin ada pesangon, dan proses cari kerja cenderung lebih terstruktur. Tapi tetap ada risiko, misalnya, perusahaan melakukan efisiensi atau performa industri turun. Stabil bukan berarti kebal, hanya risikonya berbeda level. Kontrak, pekerja proyek, dan sales komisi menghadapi situasi yang lebih dinamis, kadang dapat pemasukan besar, kadang turun drastis. Kalau kamu hidup dari komisi, dana darurat harus menutup periode sepi, bukan menutup bulan saat omzet sedang tinggi. Ini alasan mengapa patokan umum sering meleset. Freelance dan pelaku usaha punya risiko yang unik. Klien bisa berhenti kapan saja, pembayaran bisa mundur, atau order menurun saat musim tertentu. Kalau income kamu bergantung pada beberapa pelanggan inti, kehilangan satu saja bisa terasa seperti PHK versi bisnis. Maka bulan dana darurat biasanya perlu lebih panjang. Lalu lihat komposisi penghasilan rumah tangga. Kalau dalam satu keluarga hanya satu sumber income, buffer perlu lebih tebal karena semua beban jatuh ke satu pintu. Tapi kalau ada dua sumber pemasukan yang relatif stabil, risikonya terbagi, dan kebutuhan bulan bisa lebih ringan, tentu dengan catatan pengeluaran juga terkendali. Industri tempat kamu bekerja juga berpengaruh. Ada bidang yang turnovernya cepat, lowongan banyak, proses rekrut cepat. Ada juga bidang yang lebih spesifik, butuh waktu lama untuk dapat posisi setara. Semakin lama rata-rata waktu dapat income lagi, semakin panjang dana darurat yang masuk akal. Satu jebakan klasik, memasukkan bonus dan komisi sebagai bagian penghasilan wajib. Padahal bonus itu tidak selalu datang, dan biasanya pertama kali hilang saat kondisi perusahaan mengetat. Untuk menentukan dana darurat, gunakan angka income yang paling konservatif, yang paling sering kamu terima. Kalau kamu memahami profil income risk, kamu akan melihat bahwa dana darurat itu bukan soal optimis, tapi soal menyiapkan jembatan. Jembatan yang terlalu pendek membuat kamu terjun ke jurang utang. Jembatan yang pas membuat kamu bisa tetap berjalan sampai penghasilan pulih tanpa mengorbankan investasi. Selain penghasilan, faktor yang sering diabaikan adalah stabilitas pengeluaran. Banyak orang merasa gajinya cukup, sampai sadar bahwa tagihan tetap terus berjalan walau kondisi berubah. Yang bikin tegang biasanya bukan biaya makan, tapi kewajiban yang tidak bisa ditunda, terutama cicilan. Cicilan KPR, motor, kartu kredit, hingga pay later membuat ruang napas bulanan mengecil. Saat darurat, kamu mungkin masih bisa menekan jajan, tapi cicilan tetap minta dibayar. Jadi semakin besar porsi cicilan dibanding pemasukan, semakin besar kebutuhan dana darurat, karena kamu butuh bantalan untuk menjaga kredit tetap sehat. Tanggungan keluarga juga mengubah perhitungan. Kalau kamu menanggung orang tua, adik, atau punya anak,
Darurat kamu bukan hanya soal kamu bisa makan, tapi juga soal satu rumah tetap berjalan. Dalam konteks Indonesia, banyak keputusan finansial bersifat kolektif, jadi buffer perlu mempertimbangkan realitas itu. Biaya hidup, lokasi ikut menentukan. 6 bulan biaya hidup di kota besar bisa setara dengan lebih dari setahun di daerah tertentu. Karena itu, lebih aman menghitung berdasarkan angka rupiah baseline wajib, bukan sekadar mengejar angka bulan yang terdengar keren. Bulan hanyalah cara menyederhanakan. Kondisi kesehatan dan risiko rumah tangga juga relevan. Kalau ada anggota keluarga dengan kebutuhan medis rutin, atau kamu bekerja dengan risiko fisik lebih tinggi, kemungkinan pengeluaran tak terduga meningkat. Dana darurat di sini berperan sebagai lapisan pertama sebelum proteksi lain bekerja, supaya keputusan tidak diambil dalam keadaan panik. Fasilitas kantor seperti BPJS, asuransi, atau tunjangan bisa menurunkan sebagian risiko pengeluaran, tapi tidak menghilangkan risiko kehilangan penghasilan. Banyak orang merasa aman karena benefit, padahal saat income hilang, yang dibutuhkan adalah cash flow untuk menutup kewajiban bulanan. Jadi jangan tertipu rasa aman semu. Coba bayangkan kamu naik motor sambil bawa galon, motornya masih bisa jalan, tapi butuh rem yang lebih pakem dan jarak aman lebih jauh. Beban tetap itu seperti galon, tidak masalah kalau kamu sadar dan menyiapkan kendali, masalah muncul kalau kamu menganggapnya ringan. Jadi dua orang dengan gaji sama bisa punya kebutuhan dana darurat yang berbeda jauh. Yang satu tanpa cicilan dan tanggungan, yang satu punya KPR dan biaya sekolah anak. Di bagian berikutnya, kita akan susun framework sederhana agar kamu bisa menentukan kategori bulan yang pas berdasarkan data hidupmu sendiri. Sekarang kita rangkum jadi framework praktis. Tujuannya bukan membuat kamu pusing, tapi memberi cara yang konsisten untuk menentukan berapa bulan berdasarkan 3 hal: baseline wajib, risiko income, dan beban tetap. Kalau 3 variabel ini kamu pegang, keputusan jadi lebih rasional dan mudah dievaluasi ulang. Langkah pertama, hitung biaya hidup minimal bulanan. Ambil angka pengeluaran wajib yang sudah kita rapikan tadi, yang benar-benar menjaga tempat tinggal, makan, transport kerja, dan kewajiban inti tetap aman. Ini angka rupiah yang akan jadi pondasi, karena dana darurat itu menutup biaya, bukan menutup ego. Langkah kedua, klasifikasikan risiko penghasilan kamu. Sederhananya ada 3 level: stabil, semi-stabil, dan fluktuatif. Stabil berarti pendapatan relatif pasti tiap bulan, semi-stabil berarti ada variasi tapi masih ada dasar yang konsisten, fluktuatif berarti pemasukan bisa naik turun tajam dan tidak selalu bisa diprediksi. Langkah ketiga, cek beban tetap. Hitung proporsi cicilan dan tanggungan terhadap penghasilan dasar. Kalau beban tetap besar, kamu butuh buffer lebih panjang, karena kemampuan mengurangi pengeluaran saat darurat lebih kecil. Kalau beban tetap kecil, kamu punya fleksibilitas lebih besar, sehingga bulan yang dibutuhkan bisa lebih pendek. Dari sini, kamu bisa pakai kategori sederhana. Risiko rendah biasanya cukup 3 bulan, risiko sedang sekitar 6 bulan, risiko tinggi bisa 9-12 bulan. Ini bukan aturan moral, ini peta risiko. Semakin sulit income pulih dan semakin kaku pengeluaran, semakin panjang jembatan yang perlu kamu bangun. Contoh cepat, karyawan tetap dengan benefit memadai, tanpa tanggungan besar, dan cicilan minim, biasanya fokus 3-6 bulan. Yang penting cepat terkumpul dan disiplin dipakai. Tapi freelancer, pemilik usaha kecil, atau pekerja proyek dengan income naik turun, lebih aman mengarah 6-12 bulan, dibangun bertahap. Kuncinya, jangan menunggu sampai target ideal tercapai baru merasa aman. Bikin milestone, 1 bulan dulu sebagai tameng awal, lalu naik ke 3 bulan, lalu 6 bulan, dan seterusnya. Setiap milestone memberi ketahanan tambahan, dan mengurangi kemungkinan kamu berutang saat kejadian tak terduga. Saat kamu melihatnya sebagai sistem, bukan angka, kamu akan lebih tenang. Angka bulan bukan sesuatu yang statis, melainkan hasil perhitungan yang bisa berubah ketika hidup berubah. Dengan framework ini,
Kamu bisa memperbarui target tanpa drama, cukup lihat data dan atur ulang. Setelah tahu targetnya, pertanyaan berikutnya, gimana cara membangunnya tanpa membuat hidup tersiksa dan tanpa merusak rencana investasi? Banyak orang gagal bukan karena kurang niat, tapi karena sistemnya tidak mendukung, uangnya gampang tercampur, dan akhirnya kepakai untuk hal lain. Jadi kita butuh mekanisme yang simpel. Pertama, pisahkan dana darurat dari rekening transaksi harian. Kalau semua saldo campur, otak kita mudah menganggap uang itu tersedia. Rekening atau dompet digital khusus membuat batas psikologis, sehingga dana darurat lebih aman dari godaan belanja impulsif atau kebutuhan dadakan yang sebenarnya bukan darurat. Kedua, jangan tunggu kalau ada sisa. Pakai autopilot begitu gajian, langsung transfer sejumlah tertentu ke pos dana darurat. Bahkan nominal kecil, asal konsisten, lebih efektif daripada target besar yang hanya terjadi sesekali. Ini cara paling realistis untuk orang dengan gaji bulanan dan banyak kewajiban. Kedua, atur keseimbangan dengan investasi. Dana darurat sebaiknya dibangun dulu sampai minimal 1-3 bulan, baru setelah itu kamu bisa menaikkan porsi investasi agresif. Investasi tetap boleh jalan sejak awal, tapi jangan sampai kamu menaruh semua uang di instrumen yang susah dicairkan, lalu panik saat butuh cash. Keempat, lakukan diet kebocoran yang masuk akal. Cari pengeluaran kecil yang rutin dan tidak terasa, seperti langganan double, ongkir impulsif, atau jajan harian yang tidak disadari. Alihkan sebagian ke dana darurat. Kamu tidak harus menghilangkan semua kesenangan, cukup rapikan kebocoran supaya dana darurat punya aliran tetap. Kelima, kalau ada pemasukan tambahan, misalnya proyek sampingan, komisi, atau THR, tetapkan aturan. Sebagian besar masuk dana darurat sampai milestone tercapai. Ini mempercepat tanpa mengganggu cash flow bulanan. Setelah target tercapai, baru bonus itu bisa dialihkan ke investasi atau tujuan lain, seperti dana liburan. Keenam, tempatkan dana darurat di instrumen yang aman dan liquid, yang bisa dicairkan cepat tanpa risiko turun besar. Fokusnya akses dan stabilitas, bukan imbal hasil tinggi. Kalau kamu mengejar return tinggi untuk dana darurat, kamu sedang mengubah fungsi pagar menjadi taruhan, dan itu berbahaya. Terakhir, buat aturan pakai yang tegas. Definisikan kondisi darurat, misalnya kehilangan pekerjaan, biaya medis tak terduga, atau perbaikan yang mengganggu aktivitas kerja. Setelah dana dipakai, prioritas berikutnya adalah isi ulang. Dengan aturan ini, dana darurat benar-benar menjaga kamu dari menjual investasi di waktu yang salah. Kita rangkum inti pembahasannya. Dana darurat yang benar bukan angka universal, tapi hasil dari 3 hal: biaya hidup minimal, risiko penghasilan, dan kekakuan pengeluaran. Kalau kamu hanya meniru angka orang lain, besar kemungkinan kamu salah sasaran, entah kekurangan saat butuh, atau terlalu berat sampai tidak pernah mulai. Prinsipnya sederhana, semakin tinggi risiko income berhenti, dan semakin besar beban tetap, semakin panjang bulan yang dibutuhkan. Sebaliknya, kalau income stabil, beban tetap kecil, dan kamu punya fleksibilitas menekan pengeluaran, target bulan bisa lebih pendek, dan fokusnya adalah konsistensi menabung sampai terkumpul, bukan mencari strategi instan. Contoh keputusan cepat, pekerja dengan gaji stabil, cicilan minim, dan tanpa tanggungan besar bisa mulai dari 3-6 bulan. Freelancer atau pelaku usaha kecil dengan pemasukan naik turun, atau keluarga dengan satu sumber income dan banyak kewajiban, lebih aman mengarah 6-12 bulan, dibangun bertahap dengan milestone agar tetap realistis. Langkah paling penting bukan menentukan bulan dulu, tapi menghitung baseline wajib minggu ini. Tulis angka rupiahnya, lalu cek berapa persen beban tetap kamu. Dengan data itu, kamu bisa memilih kategori target secara rasional. Menunda hitung hanya membuat kamu berjalan tanpa kompas, dan biasanya sadar saat sudah telat ketika darurat datang. Kalau terasa berat, mulai dari target 1 bulan. 1 bulan dana darurat itu seperti helm, mungkin tidak membuat kamu kebal, tapi sangat mengurangi risiko luka parah saat kejadian kecil.
Setelah itu, naikkan ke 3 bulan, lalu 6 bulan. Setiap kenaikan memberi ruang bernapas dan membuat keputusan investasi lebih tenang karena kamu tidak takut setiap kali ada pengeluaran mendadak. Manfaat utamanya jelas, dana darurat menjaga kewajiban tetap lancar, melindungi skor kredit, dan mencegah kamu menjual aset saat harga sedang turun. Saat banyak orang panik, kamu punya opsi, bisa memilih negosiasi, menunda rencana, atau mencari income tambahan tanpa tekanan. Dan punya opsi adalah bentuk kekayaan yang sering diremehkan, karena tidak terlihat di aplikasi investasi. Jangan lupa evaluasi ulang setiap kali hidup berubah, pindah kerja, menikah, punya anak, menambah cicilan, atau pindah kota. Angka bulan yang tepat hari ini bisa tidak tepat tahun depan. Tapi kalau kamu pegang framework-nya, kamu tinggal update datanya, bukan mengulang dari nol, dan kamu bisa mengukur progres dengan lebih objektif. Terima kasih sudah menonton, dan nantikan video kami berikutnya hanya di channel Investmology.